Oke, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi Pak Guru ucapkan buat kalian semua. Pak Guru berterima kasih buat atensi kalian, perhatian kalian di sesi yang pertama tadi. Ini adalah sesi yang kedua pembelajaran hari ini. Tetapi di sesi yang sekarang kita akan belajar materi yang baru, yaitu materi tentang fungsi kuadrat. Jadi silahkan siapkan buku mandiri kalian, buka halaman 33. Silahkan dibuka. Pak Guru langsung akan menampilkan presentasi Pak Guru untuk papan tulis digitalnya sambil kalian membuka buku mandiri kalian. Sudah dibuka? Kalau udah dibuka buku mandirinya tolong diangkat, ditunjukkan di kamera biar Pak Guru lihat dari sini. Ya, mana punyamu Welly? Tanisya. Coba HP-nya Tanisya itu dibaringkan, dibuat landscape. HP kamu itu masih tegak ya? Masih potret ya? Biar kameranya Tanisya itu biar landscape, biar melebar gitu. Nah, orientasinya belum dibuat otomatis sepertinya. Kok malah miring gambar orangnya? Oke, ya, udah ada apa-apa nanti bisa diatur. Termasuk punya Valentina Angel, Klister, Kathleen, Gladys sepertinya HP-nya masih tegak itu. Oke, kalau sudah dibuka, Pak Guru akan tampilkan papan tulis digitalnya, biar Pak Guru bisa menjelaskan coret-coret. Oke, saya minta konfirmasi untuk memastikan tampilan papan tulis digitalnya bisa kalian lihat dengan jelas. Supaya saya tanya Andas. Andas? Ya Pak. Bisa melihat tampilan presentasi papan tulis digital Pak Guru? Ya Pak. Oke, terima kasih. Pak. Oke, hari ini kita mulai pembelajaran yang baru, tetapi seperti kata Pak Guru di sesi yang pertama tadi, untuk pelajaran mengenai fungsi kuadrat, ya, ini sangat dekat kaitannya dengan pelajaran yang sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat, ya. Dulu di kelas 8 sudah pernah belajar tentang persamaan linier dan fungsi linier. Ingat nggak? Ini kelas 9 kan? Kalau kelas 8 dulu pernah belajar persamaan kuadrat, persamaan linier. Nah, salah tulis jadi.
persamaan linier, dan fungsi linier. Nah, untuk bentuk linier seperti Pak Guru sering tanyakan biar menjadi pondasi yang kuat, paham betul arti linier itu apa? Linier itu artinya berpangkat satu. Jadi persamaannya misalkan kalau fungsi linier langsung ya, berarti fungsi itu bentuknya sudah begini. X, fungsi X ya, linier. Misalkan 2X min 3. Nah ini linier. Kenapa? Karena berpangkat satu semuanya. Nah, masih ingat fungsi linier itu kalau digambar grafiknya berupa apa? Berupa kalau linier grafiknya berupa garis lurus. Iya kan? Dulu belajar persamaan garis lurus di kelas 8 kan? Jadi ini pelajaran kelas 8, fungsi linier. Fungsi X sama dengan 2X min 3. Ini pangkat 1 semuanya. Fungsi X itu kan Y kan? Fungsi X itu Y atau bayangannya X. X kalau sudah difungsikan, Pak Guru ulang kembali untuk fungsi linier saja lah. Karena kalau ini lebih memahami nanti belajar yang fungsi kuadrat mudah juga. Nah, untuk fungsi linier misalkan fungsi X, misalkan tadi ya 2X min 3. Ini kalau digambar grafiknya berupa garis lurus kan, garis lurus. Misalkan sebuah titik yang dilalui oleh garis ini. Misalkan nilai X-nya ini sama dengan 3 misalkan. Y-nya berapa? Y itu kan bayangannya X. Atau fungsi X sama. Berarti nilai fungsi 3 bayangannya 3 kan? Sama dengan nih. Masukkan X-nya itu nilainya 3, berarti 2 fungsi 2 fungsi 3 sama dengan 2 kali 3 min 3 berapa? 6 kurangi 3 berapa? 3. Oh, ternyata kalau nilai X-nya itu 3, nilai Y-nya juga 3. Berarti garis ini melalui titik 3,3. Gitu kan? Kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Langsung saja berarti. Nilainya ini berarti berapa? 2 kali 4, 8. Kurang 3, 8. Kurang 3, 5. Kalau X-nya itu 5, berarti nilai 2X-nya ini 10 kan? 10 dikurang 3 tuh 7. Nah, dan seterusnya ya. Ini nanti kalau dihubungkan menjadi satu titik kan? Maaf, satu garis kan? Jadi garis panjang tak terhingga. Karena kalau nilai X-nya diubah menjadi berapapun, Y-nya itu nanti menjadi koordinat yang dilalui oleh titik ini. Panjangnya berapa ya? Tak terhingga. Garis itu kan ujungnya kan tidak bisa kita tentukan, tak terhingga. Oke, ini pelajaran kelas 8. Fungsi linier.
grafiknya berupa garis lurus. Kita sekarang belajar fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini kan tadinya kita pelajari bentuknya itu dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat sama. Sekarang fungsinya fungsi X. Bayangannya X, tetapi bentuknya bukan linier, tapi kuadrat. Artinya ada variabel yang berpangkat 2. Misalkan fungsi X sama dengan pola dasarnya dulu aja lah Pak Guru tulis. Pola dasarnya kan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi contohnya misalkan fungsi X sama dengan, misalkan yang tadi Pak Guru kasih sebagai contoh tadi itu. Misalkan 3X kuadrat. Berapa tadi itu ya? Plus yang jadi contoh tadi aja 3x kuadrat plus 13x min 10. Nah, ini salah satu contohnya, contoh dari fungsi kuadrat. Nah, coba perhatikan. Sekarang di bab 3 di soal latihan kalian itu belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Itu menguraikan nilai masing-masing A, B, C berturut-turut berapa misalkan. Ini masih sama kan? Ini nilai A-nya kalau berdasarkan contoh yang Pak Guru berikan, nilai A-nya ini berapa? 3. Nilai B-nya 13. C-nya 10. Minus 10. Ya, 10. Begitu. Nah, untuk fungsi kuadrat nanti juga ada diskriminannya. Tetapi fungsinya apa atau pengaruhnya apa, nanti kita akan pelajari di sini. Gitu. Misalkan sekarang kita ulang lagi lah. Untuk soal pilihan ganda halaman 34. Fungsi X sama dengan minus, ini contoh di soal nomor 1 ya. Ini buku mandiri, Pak Guru baca di buku mandiri halaman 34. Misalkan fungsi X sama dengan nilainya minus X kuadrat plus 2X plus 3. Berapa nilai A, B, dan C pada persamaan fungsi kuadrat berikut? Berapa nilai A, B, dan C-nya? Nah, berarti nilai A-nya ini silahkan dibaca. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya min 1. B-nya 2. C-nya 3. Jadi jawabannya yang mana? Ya? Loh. B. Jawabannya. Ya. Nah, saya kira itu sudah kalian pahami sejak belajar persamaan kuadrat ya. Oke. Berikutnya kita masuk melangkah ke bagian yang lebih dalam. Kita belajar mengidentifikasi bentuk grafik fungsi kuadrat. Kalau garis lurus tadi itu udah dipelajari di kelas 8. Sekarang kita belajar grafik yang ditunjukkan, grafik yang dihasilkan oleh fungsi kuadrat.
Kalau fungsi linear grafiknya garis lurus. Sekarang kalau fungsi kuadrat, grafiknya berupa apa? Berupa kurva. Kurva atau parabola. Parabola ya. Nah, grafiknya berupa parabola. Nah, parabola itu bisa bentuknya itu terbuka ke atas seperti ini, seperti yang kalian miliki di belakang rumah kalian kan? Ya. Tapi ada juga parabola atau grafiknya itu berupa parabola yang tertutup seperti ini. Ya. Nah, sekarang coba yang pertama. Misalkan Pak Guru buat bentuk parabolanya ini dalam Pak Guru tulis terbuka tertutup. Dalam sebuah diagram kartesius misalkan. Nah, ini contoh Pak Guru bikin sembarang. Ini sumbu tegak. Sumbu tegak itu Y. Sumbu mendatarnya X. Ya kan? Nah, misalkan Pak Guru buat bentuk parabolanya seperti ini. Misalkan di mana ya? Di sini aja lah. Nah, gini ya. Ini fungsi X. Ini parabola fungsi X sama dengan berapa lah? Anda tahu. Nah, coba pahami. Pada parabola ini itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, parabola ini disebut parabola yang keadaannya itu terbuka ke atas. Ya, terbuka. Nah, kalau terbuka ke atas, berarti dia memiliki titik balik minimum. Jadi misalkan Pak Guru gambar ya, kalau gambarnya itu dari kiri. Nah, kalau Pak Guru gambar dari kiri berarti dari sana turun kan? Turun, 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 turun sampai titik yang paling bawah. Wah, titik paling bawah ini nanti disebut titik balik. Ya, titik balik. Karena dari titik ini nanti nilai Y-nya yang awalnya tadi turun 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 sampai di titik balik ini nilai Y-nya naik lagi. Ya, naik lagi. Ternyata di titik ini X-nya berapa ini? Nggak tahu X-nya berapa. X itu kan yang mendatar kan? Nilai X-nya di sini. Misalkan nilai X-nya ini Pak Guru karang aja ya. Misalkan nilai X-nya itu 2. Nilai Y-nya ini ternyata juga 2. Nah, itu turunkan. Nah, ternyata ketika nilai X-nya ini 2, ini disebut titik balik. Karena setelah nilai X-nya ditambah, sini nilai X-nya kan 3. Wow, ternyata setelah nilai X-nya 3, justru Y-nya naik. Naik, ya kan? Nilai Y-nya kan naik terus berarti. Misalkan di titik ini. Ini nilai Y-nya berapa misalkan? Di sini. Misalkan nilai Y-nya ini 5. Ya kan? Nilai X-nya di sini misalkan di sini nilai X-nya 9 gitu. Ini alamatnya kan berarti 9,5. Perhatikan ternyata yang di sini ketika X-nya ini ditambah, di sini kan X negatif. X negatif kan? Nilai X-nya ditambah, tambah. Y-nya turun kan? Y-nya turun. Sampai di mana X-nya itu nilainya 2, nilai Y-nya 2. Tetapi ketika X-nya ditambah, Y-nya bertambah. Nah,
sifat fungsi kuadrat nanti ternyata grafiknya seperti itu. Nah, titik di mana yang Pak Guru kasih tanda itu, nah itu disebut titik balik. Kalau titik baliknya di bawah, itu namanya titik balik minimum. Karena rendah ya. Mudah kan dipahami? Kalau grafiknya itu tertutup, misalkan seperti ini. Nah, berarti titik baliknya kan di sini. Nah, ini disebut titik balik maksimum. Ya, begitu. Karena ketika nilai X-nya ditambah, Y-nya bertambah. Tetapi pada titik tertentu, kalau X-nya ditambah, ternyata nilai Y-nya berkurang. Nah, begitu. Nah, ini nanti pemahamannya harus kalian miliki dulu. Ini namanya fungsi kuadrat. Penerapannya nanti luas banget, luas sekali. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu ada. Contohnya apa? Makan. Makan itu punya titik balik juga. Titik puncak. Ya, titik puncak. Kalau kalian punya perut lapar kan, kalian makan yang enak. Apa? Misalkan makan ayam goreng pakai sambal petai. Wow, makan kenyang, makan sampai kenyang. Ternyata udah kenyang, makan lagi, ditambah lagi. Apa yang terjadi? Kalau sudah kenyang, ditambah terus, akhirnya yang enak tadi dimakan awalnya tadi, ternyata setelah ditambah terus, ternyata jadi nggak enak. Bahkan sampai titik dimana pasti akan, maaf, muntah-muntah. Kenapa? Karena sudah sampai di titik puncak. Kalau terus ditambah nanti pasti namanya itu titik kepuasannya itu sudah tercapai, tapi diteruskan lagi nanti akan berkurang. Begitulah dalam ilmu makanan, dalam ilmu buga makan. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari ini banyak diterapkan di. Ada juga di dalam ilmu ekonomi itu titik kepuasan konsumen misalnya. Itu juga ada. Oh, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak dipakai. Nah, nanti penerapannya bisa kalian temukan kalau kalian belajar lebih banyak ilmu di berbagai bidang. Oh, ini prinsip grafik fungsi kuadrat ini. Oh, begitu. Jadi ada beberapa variabel yang hubungannya seperti itu. Ya, begitu. Nah, kalau sudah paham bentuk umum fungsi kuadrat, nilai A, B, C, dan bahkan diskriminannya sama ya. Diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Nah, ketika kalian sudah menggambar grafik fungsi kuadrat, kalian akan menemukan yang pertama unsurnya itu disebut titik balik. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan titik potong. Ya, titik potong. Coba kalau saya menggambar gambar baru aja ya lah ya. Gambar baru misalkan. Pak Guru buat grafik yang baru ini. Ini sumbu tegak, sumbu mendatar. Pak Guru bikin grafik. Ini sembarang grafiknya. Sini. Nah, ini tadi disebut apa? Titik balik. Titik balik minimum. Nah, ini ada garis, maaf bukan garis. Parabola dari sebuah fungsi. Misalkan fungsi apa? Di sini parabolanya memiliki
titik-titik potong. Titik potong yang dimaksud adalah titik potong dengan sumbu mendatar dan titik potong dengan sumbu tegak. Titik potong dengan sumbu mendatar atau titik potong sumbu X. Titik potong dengan sumbu X. Itu ada di sini. Iya kan? Nah, misalkan Pak Guru kasih ini titik A. Ini titik B. Ini titik baliknya Pak Guru kasih misalkan ini adalah titik baliknya itu Pak Guru kasih notasi ya. Misalkan ini M. Nah, titik baliknya M. Nah, titik potong dengan sumbu X-nya ada dua. Di titik A dan B. Titik potong dengan sumbu X di A dan B. Sedangkan titik potong dengan sumbu Y atau sumbu tegak ada di sini. Ya kan? Misalkan Pak Guru kasih C. Titik potong dengan sumbu Y. Itu di C. Nah, pahami bahwa ketika titik potong dengan sumbu X itu terjadi, misalkan di titik A. Di titik A ya. Ketika parabolanya itu memotong sumbu X atau sumbu mendatar, pahami nilai Y-nya itu pasti sama dengan 0. Paham? Di titik B, nilai Y-nya juga 0. Di sini ini alamatnya Y kan 0 pasti. Ya kan? Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Ini kalau kalian buat sembarang koordinatnya. Nah, kalian buat sembarang boleh, tetapi Y-nya pasti 0. Iya kan? Karena ini kan titik pusat koordinat, X-nya 0, Y-nya 0. Jadi di sini itu alamatnya berapapun, pasti Y-nya sama dengan 0. Misalkan Pak Guru ngarang ya, ngarang tadi aja ya. Misalkan Pak Guru buat ini 2,0. X-nya 2, ya kan? Y-nya 0. Kenapa? Karena ini tingginya 0 Y-nya. Lalu di sini misalkan Pak Guru buat, misalkan di situ ini, di situ ini. Misalkan di sini ini Pak Guru buat ini 10,0. Berarti X-nya ini 10. Y-nya 0. Nah, gitu kan? Nah, di titik C kebalikannya. Ketika sebuah grafik parabola sedang memotong sumbu tegak, yaitu di titik C kalau di sini. Berarti di sini uniknya ternyata nilai X-nya sama dengan 0 gitu. Pahami ya? Berarti nilai X-nya ini 0. Nah, itu harus pemahaman dasar dulu, harus tahu. Misalkan kita karang, alamatnya misalkan di sini ini 4. Ya, 4 ini berarti apanya? Y-nya. Sedangkan X-nya 0. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, itu unsur-unsur yang bisa kalian temukan, kalian pahami dalam grafik parabola. Gitu. Nah, yang berikutnya, kalau nanti kalian ketemu fungsi kuadrat, kalian langsung bisa melihat
langsung melihat apakah grafiknya nanti bentuknya parabola terbuka atau tertutup. Itu dengan melihat nilai A. Ya, nilai A. Ketika kalian melihat nilai A-nya lebih dari 0, misalkan tadi yang titik balik minimum, ini ya. Ini terjadi jika A-nya lebih dari 0. Contohnya misalkan Pak Guru buat lebih dari 0. Berarti lebih dari 0, berarti positif ya. Misalkan yang Pak Guru kasih jadi contoh tadi juga ada. Misalkan 3x kuadrat minus 8x plus 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kan kalian langsung bisa lihat. Ini nilai A-nya berapa? A-nya 3. Oh, kalau A-nya 3, berarti kan positif atau lebih dari 0. Berarti fungsi kuadrat ini itu terbuka ke atas atau punya titik balik minimum. Begitu. Nah, berikutnya kalau fungsi kuadrat yang nilai A-nya itu kurang dari 0, itu parabolanya pasti grafiknya kalau dibuat, grafiknya kalau digambar, parabolanya tertutup seperti ini. Ini nilai A-nya kurang dari 0. Contohnya misalkan minus 4. Di soal nomor 4. Minus 4 x kuadrat plus 3x min 2 nilai A-nya berapa ini? A-nya min 4. Jadi kalau nilai A-nya kurang dari 0 atau tandanya negatif, pasti parabolanya tertutup atau punya titik balik maksimum. Gitu. Paham ya? Pelan-pelan, dikit-dikit. Karena kita belajar materi yang baru ini. Sudah? Oke. Diserap dulu penyerapan. Terus berikutnya untuk mengetahui nilai dari titik balik. Karena nanti kita ini akan belajar menggambar grafik persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Jadi Pak Guru minta di kesempatan ini Pak Guru minta tolong diingat-ingat nanti ya. Kalau bisa saling mengingatkan bahkan. Jadi kalau nanti ada teman yang lupa, ada yang mengingatkan. Minggu depan kalau kita belajar tolong siapkan buku kotak-kotak. Buku kotak-kotak yang kecil ya. Kalau buku kotak-kotak itu ada yang besar itu yang untuk anak TK. Bukan yang itu, yang kecil. Itu nanti kita perlukan untuk membuat diagram kartesius. Jadi supaya nanti ukurannya itu bagus, tidak usah ngukur pakai penggaris, tinggal menebalkan saja ya kalau pakai buku kotak-kotakan. Nah, siapkan supaya minggu depan kita bisa langsung praktek menggambar fungsi kuadrat. Untuk grafiknya parabola. Nanti
Lebih enak kalau ada buku kotak-kotak. Nah, nanti langkah menggambarnya, salah satunya kalian kan harus menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik tersebut. Nah, titik-titiknya itu salah satunya lagi adalah titik puncak, titik balik. Nah, ternyata titik balik atau titik puncaknya itu koordinatnya itu bisa langsung kalian temukan dengan cara apa? Titik baliknya itu titik balik ya atau titik puncak. Puncak maksimum atau minimum sama saja. Nanti nilainya itu kan koordinatnya x, y ya kan? Di sini tadi. Nah, ini kan alamatnya atau koordinatnya ada. Koordinat titik puncak ini bisa kalian temukan dengan cara nilai x-nya, x itu absis ya. Itu nilainya itu adalah minus b per 2a. Loh, A-nya apa Pak Guru? A-nya yang tadi, unsur-unsur yang pertama tadi, B-nya juga. Ya. Min B per 2A. Nah, Y-nya itu adalah diskriminan per minus 4A. Nah, nanti kalau udah ketemu, berarti ini koordinat titik balik. Paham? Bisa ya? Nah, nilai X-nya ini itu juga disebut dengan nilai sumbu simetris. Masih ingat pelajaran kelas 5 atau kelas 4 SD? Pernah belajar sumbu simetris kan? Nah, parabola juga punya sumbu simetris. Contohnya, misalkan Pak Guru gambar parabola. Parabola, misalkan ini parabolanya. Nah, begini. Nah, maaf ini agak agak jelek, memang jelek sih. Karena parabola itu harusnya proporsional dan simetris. Loh, kok Pak Guru ini mau ubah jadi pensilnya? Nah, misalkan Pak Guru buat seperti ini. Nah, lumayan. Nah, ini kan titik puncaknya tadi. Nah, titik ini itu nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, itu adalah titik puncak yang dimiliki oleh parabola ini. Nah, nilai X-nya ini kan ini berarti nilai X-nya. Iya kan? Nah, garis titik-titik yang Pak Guru buat ini disebut garis sumbu simetrisnya, sumbu simetris. Kenapa? Kalau ini bentuknya kertas, ini dilipat, bagian ini dengan ini akan bertemu. Itu ingat kan dulu waktu kelas berapa? SD ya? Belajar gini ya. Nah, jadi nilai sumbu simetrisnya ini nilai X-nya ini. X simetris namanya. Paham? Sedangkan nilai Y-nya ini disebut nilai maksimum atau minimum. Begitu. Nah, sampai di situ dulu.
Ada yang mau ditanyakan? Pak Guru anggap ini masih introduksi atau pendahuluan. Jadi minggu depan Pak Guru akan ulang lagi semakin dalam supaya semakin paham. Pak Guru kira tidak sulit ini, mungkin karena baru saja. Minggu depan waktu orang tua mengambil penugasan dengan modul, itu modulnya nanti baru ya, yaitu modul fungsi kuadrat. Jadi nanti kalian bisa melihat indikator-indikator ketercapaian kompetensi kalian. Jadi nanti kalian bisa lihat soal-soalnya, jadi lebih ngerti gambarannya. Kemampuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini itu seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 5 menit. Ada? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih buat kebersamaan kalian dan perhatian kalian. Pak Guru minta tolong salah satu di antara kalian berdoa. Pak Guru minta tolong Nathan saja berdoa, Tan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan kiranya semua yang telah Pak Guru ajarkan dari pagi sampai sekarang bisa kami pahami dengan juga Pak Guru berkati mereka yang ada di rumah dan juga yang ada di sekolah. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya.